Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Coach Wijay, dalam acara Ngobrol Berfaedah episode ke-7. Malam ini saya kembali akan bincang-bincang dengan sahabat saya, Om Harley, seorang risk management consultant yang kita akan ngobrolin. Ini sebenarnya kelanjutan dari pembicaraan kita 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah ngobrolin tentang asuransi kendaraan bermotor, khususnya mobil. Nah, kali ini saya dan Om Harley akan melanjutkan bincang-bincang kita seputar asuransi juga, tapi kali ini tentang asuransi motor. Dan Om Harley juga akan berbagi tips buat teman-teman semua tentang bagaimana cara memilih provider asuransi mobil yang bagus. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan undang Om Harley untuk hadir. Assalamualaikum, selamat malam Om Harley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Om ya. Sehat-sehat Om. COVID-19 tetap produktif ya Om, aktivitas tetap lancar. Alhamdulillah ya. Nah Om, kita lanjutin lagi nih ya bincang-bincang kita pada malam hari ini seputar asuransi kendaraan bermotor. Nah, 2 minggu yang lalu Om Harley udah mengupas sangat detail tentang asuransi mobil ya. Asuransi mobil, manfaat proteksinya seperti apa, dan preminya ternyata juga tidak mahal gitu ya, dan sebenarnya banyak manfaat yang bisa diambil untuk kita yang punya kendaraan memproteksi mobil kita juga gitu. Nah, kali ini Om Harley mau cerita tentang asuransi motor. Betul ya? Asuransi motor dan cara memilih asuransi mobil ya. Asuransi mobil, oke. Ya Om, kita mulai Om. Asuransi motor. Mau di-share? Di-share boleh. Oke, siap. Di mode apa namanya? Slideshow Om. Oke ya. Nah ini, dalam memilih asuransi mobil yang perlu dilihat pertama adalah itu kredibilitas perusahaannya. Oke. Perusahaannya dia sebesar apa? Kalau perusahaannya masih kecil, perusahaan asuransinya masih kecil, biasanya perusahaan itu dia akan nyari klien tuh. Dia akan ngasih premi semurah mungkin, diskon sebanyak mungkin, karena untuk ngumpulin klien. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau klaim, kalau banyak kayak kejadian Januari kemarin, klaim banjir secara merata, nah perusahaan bisa bangkrut tuh. Jadi kredibilitas perusahaan dan perusahaan asuransi ini perlu diperhatikan. Nah, ngelihatnya dari mana? Kan bisa dilihat dari Google, bisa dari majalah-majalah seperti Investor, gitu kan, Infobank, segala macam. Itu ada rating biasanya, ada rating perusahaan itu udah di nomor berapa. Itu poin yang paling untuk memilih perusahaan asuransi mobil. Pertama. Kalau di asuransi mobil ada RBC nggak sih Om? Indikator RBC ada ya? Ada, RBC ada. Tetap ada ya? Oke. Tetap ada. Itu standar untuk perusahaan asuransi dia ada. RBC-nya berapa. Cuman tidak terlalu ditonjolkan seperti asuransi jiwa. Asuransi jiwa kan si agent ngomong nih, RBC gua sekian gitu kan, RBC gua sekian. Kalau di asuransi kendaraan, asuransi umum, tidak ditonjolkan itunya sih. Sebetulnya kita ngelihatnya dari seberapa besar perusahaan itu, mempunyai aset seberapa banyak, modalnya berapa besar, terus supportingnya kayak apa, terus didukung misalnya oleh grup perusahaan seperti apa. Nah itu. Kayak gitu, itu kredibilitas perusahaan. Nah, poin kedua, nah banyak kan orang lihat ini perusahaannya kayak apa gitu kan, bagus nggak? Nah itu bisa kita lihat tuh, di sekarang udah zamannya sosial media, digital
zamannya digital, internet segala macam, itu bisa dilihat tuh di searching tuh. Jadi asuransi ini gimana gitu kan, nanti ada klaimnya segala macam. Kadang ada bisa kita lihat bahwa banyak banget nih yang komplain, atau banyak yang memuji gitu, dari asuransi A ada lagi ini, asuransi B gini. Nah itu bisa dilihat tuh. Jadi kita jangan sampai pilih perusahaan loh, dia nggak ada keluhannya, nggak ada yang puji, berarti perusahaan itu baru. Biasanya perusahaan itu baru di Indonesia, karena sekarang udah puluhan ya di Indonesia asuransi umum itu puluhan. Mulai dari asuransi asing, joint venture, asuransi dalam negeri sendiri. Jadi dilihat keluhannya. Rasio. I see. Ya. Nah, kita harus melihat rasio keluhannya seperti apa nih, Om Ale? Contoh apakah misalnya ada beberapa perusahaan keluhannya misalnya untuk prosedur klaim susah. Prosedur klaimnya ada mesti melakukan inilah itulah segala macam, panjang. Ya. Yang paling banyak sih yang bisa dilihat prosedur klaim, karena asuransi kan sebetulnya jasa ketika dia melayani musibah kan. Klaimnya bagaimana itu dilayaninya. Nah, itu lihat dari keluhan-keluhannya yang orang yang sudah ambil seperti itu. Oke. Setelah menggunakan munculnya keluhan atau rasa puas ya Om ya, mungkin ya testimoninya keluhan atau testimoni puas ya. I see. Iya. Oke. Nah, poin yang ketiga, bengkel kanan nih. Ya. Kalau perusahaan baru, ya saya kan udah ngagenin ada 30 perusahaan ya. Jadi kalau ada perusahaan baru dia pasti telepon saya, gue jualin ini dong, gini-gini gitu. Biasanya saya lihat bengkel kanan. Bengkel kanannya ada berapa, Bos? Oke. Dikit. Nah, itu serem tuh. Oke. Karena kita kan nggak tahu musibah di jalan ketika bawa mobil itu di daerah mana atau di mana. I see. Itu yang paling penting tuh bengkel kanan. Jangan sampai mobil kita amit-amit kena musibah di daerah mana gitu. Bengkelnya nggak ada nih. Tolong dibawanya ke daerah yang ada di kota ini atau kota ini. Wah, nah itu ribet banget. Ada biaya towing segala macam nanti ya. Iya, towing kan cukup 100.000, 200.000 kalau jauh. Dari 350 yang saya tahu Om, dalam kota itu ya. Betul, dalam kota rata-rata 350. Ya. Nah, kalau keluar kota, antar kota gitu dia kirim kan. Ya, beda lagi. Mahal. Iya. Betul. Yang lebih mahal kalau mobil gendong. Kalau cuma di towing dong sih mungkin murah. Ini mobil gendong yang perlu nih. Kan? Nah, gimana caranya para calon nasabah ini mengetahui jaringan bengkel perkanan? Di awal kita bisa tanya juga berarti ya kepada perusahaan tersebut. Biasanya kalau beli sama agent atau sama perusahaan itu mau kasih. Kalau dia memang melayani atau punya bengkel yang bagus, dia akan kasih tuh. Ya udah Pak. Daftarnya. Kita kasih ya daftar providernya ya, provider bengkelnya siapa aja ya. Oke. Betul. Itu bukan hal yang dirahasiakan sih. Udah biasa minta bengkel kanannya mana gitu. Kayak di asuransi jiwa lah. Ya mirip ya kalau di jiwa tuh ini rekanan rumah sakit ya, kurang lebih ya. Analoginya begitu ya. Oke. I see. Berarti perusahaan asuransi untuk kendaraan yang sudah besar ya berarti dia sudah punya jaringan bengkel rekanan yang bisa dibilang menyeluruh ya, bisa berada di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, bahkan di kota-kota antaranya ya, kota-kota kecil di antaranya ya. Betul. Sampai kota-kota kecil tuh contoh kayak Pati gitu ya. Ya. Atau Tegal, nah Tegal agak gedean lah ya. Kecil apa ya?
Purwokerto besar juga ya, itu pasti ada tuh. Kota kecil itu misalnya Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Ya. Di antara yang ya. Untuk di daerah-daerah itu walaupun memang belum rekanan, kalau kita minta biasanya bisa Pak, bengkel ini walaupun belum MOU sama kita, tapi udah kita hubungin jadi per case gitu. Ya, oke ya. Jadi ada metode ini juga ya, metode rekanannya juga ada metodenya ya, tidak melulu MOU secara bisnis ya antara bengkel dengan perusahaan asuransi, tapi bisa per case. Ya, betul. Bentuk kerjasamanya ya. I see. Nah, ini poin keempat. Nah, fitur layanan perusahaan nih. Oke. Fitur layanan perusahaan. Contohnya nih ya, perusahaan itu menyediakan call center 24 jam. Oke. Nah, ini penting nih ya. Membuat memberikan rasanya aman ini kalau menurut saya ya. Betul, bukan rasa nyaman kan karena musibah kan nggak tahu di jam berapa kan. Ya, betul. Amit gitu kan. Nah, itu ada call centernya 24 jam. Nah, kalau perusahaan itu belum punya call center 24 jam, berarti perusahaannya belum terlalu besar ya, belum besar. Oke. Nah, call center yang dimaksud ini layanannya bentuknya orang ya, maksudnya orang ya call center yang menjawab orang atau robot, Om? Orang. Udah orang ya berarti ya, kita dilayani sama orang ya di call center ini. Betul. I see. Jadi kalau asuransi umum biasanya orang, kalau jiwa kan robot ya. Nilai klaim Anda sekian, terus jiwa juga ada orang sih, ada yang orang. Tapi kalau yang saya tahu robot itu lebih banyak di perbankan biasanya. Kalau urusan ya ada gradasinya sih ya, ada gradasinya. Mungkin di akhir tetap ada orang sih, tapi di awal-awal tuh dipilah-pilah. Ada juga yang di ini ke robot. Nah, kalau asuransi umum dia langsung orang, jadi kita pencet call center langsung dia orang. Oke. Gitu. Nah, ada juga yang call centernya ada, tapi cuma terima masukan doang nih, hati-hati. Oh. Ya, nah selain call center nanti fitur layanannya contoh ada derek, ya kan? Ada derek, ada ambulans, atau ada sekarang namanya ERA, Emergency Road Assistance. Oh ya. Itu kalau misalnya bannya pecah atau bensinnya habis atau tiba-tiba mogok, ya itu nanti ada orang perwakilan dari asuransi yang datang ke mobil itu. Ya. Saya gini Om, mau cerita sedikit. Saya yakin sih di Indonesia layanan emergency road assistant ini ada ya. Tapi saya sering kali itu melihatnya justru di luar negeri Om yang lebih muncul lebih kelihatan gitu ya. Salah satu keunggulan dari layanan asuransi mobil tuh si emergency road assistant tadi gitu. Iya. Kalau di Indonesia tuh ada tapi bisa dibilang jarang-jarang terlihat gitu. Betul. Karena nggak semua perusahaan punya ERA. I see. Gitu. Jadi ada klien saya yang pertama ibu-ibu atau wanita, dia pengen ada eranya karena kalau banyak kempes bocor, nah itu ada orang datang naik motor, dia gantiin ban itu. Betul. Atau bensinnya habis, dibawain bensin 5 liter ya lumayan lah ya. Ya untuk ini ya. Ya, kayak gitu. Sampai ke pom bensin terdekat ya Om ya. Dibawain bensin 5 liter 1 jerigen biasanya, kita kasih free. Nah, itu mobilnya jalan, udah diikutin. Kayak gitu. Nah, ada perusahaan yang punya call center tapi nggak punya ERA-nya. Iya. Gitu. Ini fitur layanan. Jadi itu paling penting yang call center, ERA, seperti itulah ya. Ya.
Nah, poin 5 nih. Ini prosedur klaim sebetulnya ini adalah bisnis tuh. Inti dari bisnis dari perusahaan asuransi. Mau asuransi jiwa, mau asuransi kerugian, atau asuransi umum itu sama kan? Klaimnya ribet enggak? Ya. Kalau di asuransi mobil karena udah zaman digital sekarang, ada beberapa perusahaan yang kalau klaim cukup foto sendiri. Iya, betul. HP kita, HP-nya klien, foto kirim mudah. Langsung tinggal ke bengkel. Gitu. Apalagi zaman pandemi kayak begini kan. Zaman pandemi untuk ketemu orang kita minimalis gitu kan. Nah, udah kita foto mobil, kita kirim, dapat SPK ke bengkel, udah mobil kita ke bengkel. Iya. Dan itu baru sedikit perusahaan yang seperti itu. I see. Karena ya baru 10% lah. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Om Ale mendampingi klien-klien nih, berarti kan terkait prosedur klaim ini di luar sana perusahaan-perusahaan dari sekian banyak perusahaan asuransi itu masih ada yang tanda kutip kategorinya ribet gitu ya. Itu stepnya berapa langkah Om untuk prosedur klaim perusahaan yang kurang oke lah menurut Om? Kalau yang bagus kan cepet tuh ya, begitu ada kejadian ya siapin aplikasi, foto kejadian, foto area misalkan area benturan atau luka dari kendaraannya dikirim, kemudian estimator akan menilai dari situ segala macam dan akhirnya muncul SPK gitu kan ya. Betul. Itu bisa dibilang stepnya kurang dari 5 lah kalau saya bayangkan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang belum sampai ke situ itu biasanya yang menurut Om ketahui berapa langkah tuh Om orang mau klaim sehingga itu dikatakan ribet? Biasanya orang mesti ke kantornya dulu kan. Oke, datang ke kantornya dulu. Oke. Di kantornya dulu, difoto mobilnya, terus diminta suruh cerita kronologisnya seperti apa, tanda tangan, terus pulang. Oke. Pulang, nanti SPK-nya dicek, disiapkan oleh orang klaim. Begitu udah jadi, baru ditelepon. Baru mobilnya dibawa ke bengkel. Dan itu pun kadang orang bengkelnya juga kadang nggak siap kan. Bawa SPK udah ada ya Bu? Iya udah ada gitu. Itu perusahaan yang kayak begitu tuh. Jadi kadang orang bengkel dia balik lagi tuh pulang ke rumah. Ya, kalau jadi banyak yang udah bagus dia bawa SPK udah langsung oh ya kita udah siap gitu. Udah tinggal masuk. Gitu berarti waktu yang dibutuhkan untuk memproses itu pada akhirnya yang baik adalah yang relatif singkat ya Om ya. Prosesnya ya dari kejadian, pelaporan, keluar SPK dan kemudian masuk ke bengkel ya. Waktunya nggak terlalu lama, nggak perlu bolak-balik, nggak ngabisin BBM gitu ya Om ya. Betul. I see. Fasilitas antar jemput mobil. Iya. Mobilnya diambil sama orang bengkel tuh. Oke. Poin berikutnya. Nah, bayar belakangan. Apa itu? Gimana nih Om? Nah, biasanya asuransi jiwa kan. Asuransi jiwa biasanya kita bayar premi dulu baru keluar polis ya. Betul. Kalau asuransi kerugian ya bisa juga sih bayar dulu baru keluar polis. Oke. Nah, yang berlaku rata-rata orang terima polis baru bayar. Di asuransi mobil ya, di asuransi kerugian mobil ya. Ya, asuransi mobil, asuransi umum, motor, rumah, begitu. Nah, ini yang paling bagus sih menurut saya ya, karena apa? Karena orang bisa ngelihat polisnya dulu kan, lihat polisnya dulu, setuju enggaknya, gitu kan. Nah,
Kalau setuju ya baru dibayar. Nah, sekarang rata-rata kalau kita beli asuransi itu suruh bayar dulu. Baru terima polis. Ternyata polisnya, waduh, nggak sesuai nih. Oke. Isinya juga beda. Oke. Sedangkan duit udah masuk kan? Ya. Susah tuh kalau untuk dibatalkan. Jadi yang paling penting dapat polis baru bayar. Ini mirip sama travel ya, travel insurance juga seperti itu setahu saya. Kalau travel insurance kebalik, dia mesti bayar dulu baru kita proses keluar polisnya. Oke. Iya. Nah, biasanya kalau ini kalau asuransi travel itu kan proposalnya yang buat sistem kan. Iya, betul. Jadi untuk polisnya sama, kemungkinannya besar banget. Iya. Tapi kalau asuransi kendaraan, mobil dibuat oleh manusia, proposalnya, sedangkan polisnya jadinya kayak apa nggak tahu. Iya. Kalau travel biasanya proposalnya yang buat sistem, di-generate juga oleh sistem, jadi pasti sama persis lah 100%. Oke. Gitu. Hati-hati, jadi kalau beli asuransi mobil ya udah gue bayarnya belakangan, gue lihat dulu polisnya, itu yang paling penting. Oke. Jadi memastikan apa yang dibeli manfaatnya itu sudah sesuai ya Om ya. Sudah sesuai sehingga nasabah ya bisa memeriksa di awal ya terkait manfaat yang diambil. Betul. Karena kan yang jual asuransi mobil, apalagi kalau kita beli mobil di dealer, yang jual kan sales. Ya. Sales dealer kan nggak paham asuransi. Iya betul, seperti cerita Om Ale 2 minggu lalu ya, bahwasannya ekspektasinya si pembeli apa, sama salesnya dibelikan manfaat yang mana gitu. Pas kejadian, nggak sesuai. Oke. Iya. Paling ujung-ujungnya sales dealernya kan ngomong, kan saya cuma sales dealer Pak, saya bukan sales asuransi. Ngelesnya gitu ya. Iya. Sedangkan polis sudah dibayar kan? Iya. Ya, ada tinggal terima aja lah. Berarti kan terima nasib berarti. Oke, intinya ketika membeli ini tuh kita membeli apapun ya, ini kita harus lebih hati-hati ya Om Ale ya. Memeriksa betul apa yang kita mau beli sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau belum. Betul. I see. Oke. Nah, pertanyaannya dari sekian banyak, ini ada poin 8 ya. Oke, lanjut dulu, nggak apa-apa. Nah, ini biasanya begitu polis terjadi kan kita lihat. Nah, kita bandingin tuh. Isi di polis sama penawaran sama nggak? Oke. Kalau sama berarti benar dan bisa dibayar. Oke. Kalau sama, oke. Ya. Nah, sama yang mesti dicek harga mobil. Biasanya mobil baru, contoh mobil baru nih. Mobilnya Toyota Rush harga 255 juta ya. Ya. Ketika kita mau beli, kita bandingin tuh antara agent A sama agent B. Ya. Agent A murah, agent B mahal. Oke. Padahal semua benefitnya sama. Semua fiturnya sama. Nah, otomatis sebagai pembeli kan pasti beli yang murah dong. Murah ya. Kecenderungannya begitu. Iya. Pas terima polis, kebanyakan orang tidak melihat kenapa murah. Harganya ya. Harga mobilnya. Kenapa murah. Ternyata harga mobilnya diturunin. I see. Dia beli 255, dia kasih harga 201. Oke. Jadi preminya lebih murah. Konsekuensinya kalau klaim mobilnya hilang, ya digantinya 201 juta. Ya. Kalau yang satu lagi pakai harga 255. Kalau mobilnya hilang digantinya ya
sesuai dengan harga belinya. Oke. Nah, ini sebetulnya sah-sah aja, cuman harusnya agen asuransinya kasih tahu Bapak Ibu konsekuensinya ya kalau dia meng-undervalue mobil. Saya kasih harganya 201 juta ya, bukan 255. Nah, ini biasanya harga mobilnya diumpetin. Oke. Sekarang kalau beli asuransi lewat online, ya ada beberapa penawaran yang harga mobilnya diumpetin. Oke. Dia berarti nggak jujur. I see. Kalau mau fair, harga mobilnya dimunculin berapa ya? Harga perolehan ya? Harga perolehan ya? Ya, kalau di Jiwa kan uang pertanggungan UP ya? Ya, betul. Ya, kalau di asuransi umum sama lah, maksudnya uang pertanggungan kendaraannya berapa? Ya, dihitung dari nilai belinya. Ya, jadi kalau beli lewat online, dicek harga kendaraannya berapa, dikasih kok bisa preminya segini. Ya. Minta harga kendaraannya berapa nih Pak? Kok saya preminya segini gitu. Oke. Nah itu minta. Nah ini kebanyakan orang ngakalinnya di harga kendaraannya diturunin, otomatis preminya murah, lebih murah. Padahal itu membuka masalah ya ketika amit-amit resikonya terjadi, pertanggungannya tidak sesuai ya dengan ini awal. I see. Malam minggu lalu ada klien saya, dia harga kendaraannya diturunin 35%. Itu lebih bahaya lagi. Dia beli sama agent lain, preminya lebih murah, harga kendaraan diturunin 35%. Dia baru nggak, setelah terima polis, dia tanya ke saya, konsekuensinya berupa klaim tabrakan kecelakaan itu digantinya pro rata, nggak diganti full. Ya. Jadi bukan kalau hilang aja baru digantinya di bawah harga, tapi ini enggak, kalau kecelakaan harga kendaraannya di bawah diturunin 35%, itu digantinya pro rata, enggak diganti. I see. Nah itu kalau mau komplain ya ke agentnya, saya bilang. Ya. Yang asuransinya nggak salah, agentnya yang salah. Ya, karena dia yang bertanggung jawab menjelaskan isi dari penawaran ataupun proposal ya, yang memang diminta oleh si klien. I see. Ya. Jadi sebetulnya di polis mau diturunin 50% pun boleh-boleh aja. Harga kendaraan turunin 50%. Konsekuensinya apa? Ya, ketika klaim cuma dibayar, nggak dibayar full. Poin 9, nah itu tadi yang cek isi benefit yang ditawarkan kan ya. Ya. Benefitnya apa? Jadi sama nggak? Ada banjir, gempa, huru hara, segala macam tuh mesti dicek. I see. Kebanyakan penawaran dia umum ya. Ditulis tapi sebetulnya nggak dicontreng, dia bilang. Iya. Bapak kan ada di polis, nggak ada. Di penawaran saya ada, tapi kan nggak dicontreng. Artinya nggak dimasukin. Tidak diambil. Iya. Waduh, pinter kali berarti. Agennya pinter banget ngelesnya. Itu banyak banget. Jadi kalau beli online hati-hati. Ya. Itu ditulis mesti dicontreng katanya. Jadi ini nggak dicontreng. Saya benar, saya kasih penawaran, nggak saya contreng, saya tulis. Ya. Tapi tidak saya contreng. Karena jebakan Batman. Jadi kalau beli online, hati-hati, cek harga mobil, pastikan lagi bahwa benefitnya ini ya, yang ditulis benar ya, gitu. Jadi jangan sampai yang ditulis sama yang dipolis nggak ada. Yang ditawarkan kan nggak dicontreng kan?
Ya, ya, oke. Nah, Om, saya mau nanya, kalau mobilnya harga baru kan nggak susah ya kita dapetin harga perolehannya ibaratnya gitu ya. Tapi kalau Ya, misalnya usia mobil udah masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, berarti perusahaan asuransi itu punya tabel ininya ya, semacam tabel penyusutannya ya, harga ya, penyusutannya ya. ya. Oke. Setiap bulan perusahaan Hmm. asuransi akan mengeluarkan daftar harga kendaraan second. Oke, I see. Jadi harga secondnya setiap bulan dia pasti ganti. Setiap bulan. Makanya begitu ada orang mobil saya second, ya udah ntar dilihat di price list. Nah, toleransi supaya diklaimnya nggak pro rata, harga kendaraan boleh diturunkan 20%. Oke. Dilewat dari 20%, nanti klaimnya jadinya pro rata. Nah, agent atau orang kalau beli online banyak melakukan harga kendaraannya diturunin lebih dari 20%. Oke. Artinya preminya murah, nanti klaimnya pro rata. Hati-hati. Oke. Oh, boleh nanya nggak, Om? Kalau Boleh. dari sudut pandang ya kita sebagai agent nih membantu klien kita punya proteksi untuk kendaraannya. Sebenarnya range-nya ya, range komisi yang dia bisa bawa pulang tuh berapa sih, Om, dari premi yang dibayarkan oleh kliennya untuk asuransi mobil? Komisi Range ya? ya. Ya, range komisi yang bisa dibawa oleh agent gitu. Terus sampai kenapa dia bela-belain misalnya nurunin harga mobil gitu? Apakah motifnya adalah yang penting, wah kalau ini murah dibeli ya sehingga ujungnya duit ya, duit dari komisi gitu. Atau gimana yang Om lihat selama ini? Persentase sih, jadi kan sama persis jadi persentase. Jadi kalau misalnya preminya 5 juta gitu, ya udah berarti komisi agent asuransi dari 5 juta itu. Ya, Gitu. betul. Sekian persen ya, ada persentasenya ya. Persen. Saya nggak bisa ngasih soalnya kan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Intinya berapa Ya. premi dibayar, ada sekian persen itu menjadi komisi ya. Oke. Ya. Nah, premi harga kendaraan kan diturunin ya. Ya. Nah, otomatis kan preminya turun dari 5 juta jadi 4 juta gitu kan. Ya. Nah, orang pasti beli yang harga 4 juta kan. Oke, berarti motif menurunkan harga itu kalau dari sudut pandang agent, yang agent-agent yang memang nyari ini ya, nyari closingan gitu ya, itu adalah murni untuk supaya nasabahnya cepat memutuskan untuk beli gitu ya. Kira-kira gitu. Betul. Ya, motifnya ya. Belinya ya beli dari orang lain ya, nggak beli dari kita ya. Ya. Ya, kalau kita kan berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi ada memang niatnya adalah kita membantu mengedukasi, menjelaskan konsekuensi kalau misalkan nasabah kita punya pemikiran-pemikiran tadi, preminya biar murah turunin dong. Nah, kita bisa bantu jelasin konsekuensinya kan ya, Mbak. Oke. Jadi peran agent di sini sangat besar ya Om ya untuk ya memberikan ini yang terbaik ya, arahan yang terbaik ya buat calon nasabah kita. Iya. Oke. Sama Poin yang ke-10 apa penting. nih Om? Kenapa? Poin ke-10 ada? Ada nih, yang paling penting ini sebetulnya agen ya kan. Oke. Nah, agent ya. Ujung-ujungnya agent kan. Ya. Jadi kalau agennya bagus gitu kan, profesional, dia akan menerangkan secara transparan. Ya. Ini loh Pak, Bapak ini gini-gini. Harga mobilnya sekian, Bapak dapatnya ini, nanti Bapak bayarnya belakangan. Bapak terima polis dulu, lihat dulu, baru bayar. Dan bayar pun bukan ke rekening agent ya. Ya, ke rekening Harusnya perusahaan. bayar ke rekening perusahaan. Ya, setuju. Sampai hari ini, kemarin pun saya terima telepon ada orang, Pak saya bayar ke agentnya. Oh ya? Iya. Terus saya klaim ternyata belum dibayar Pak. Wah, ini gitu. Ya. Dan asuransi nggak bisa disalahkan. Iya, betul. Akibatnya ya klaimnya dia nggak bisa.
Nggak bisa karena memang belum tuntas proses administrasi di perusahaan kan. Betul. Ya, ya. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman yang mengikuti pembicaraan kita pada malam hari ini, bahwasanya ketika kita membeli satu produk khususnya asuransi, pastikan pembayaran premi itu ditujukan langsung ke perusahaan asuransi ya. Jadi jangan pernah menyerahkan uang premi kepada kami sebagai agent gitu. Dan kami pun pasti akan menolak karena tidak seperti itu prosedurnya ya Om Ele ya. Betul. Tetap yang kita butuhin cuma bukti transfer ya Om ya biasanya ya. Ya, bukti transfer. Gitu dia sudah melakukan, buktinya kita foto gitu ya atau di WA. I see. Ya. Nah, Om. 11 sudah habis nih. Nggak apa-apa. Ini ada 9 ya, ada 9 poin terkait resep memilih asuransi kendaraan bermotor. Nah, Om Ale tadi sempat bilang bahwa provider asuransi kendaraan motor di Indonesia yang beroperasi di Indonesia itu kan banyak banget. Nah, kemudian kalau boleh dibikin ranking gitu, 5 terbaik atau 10 terbaik, itu rata-rata termasuk perusahaan asuransi joint venture, lokal atau dari luar Om? Komposisinya kira-kira. Nggak usah nyebut merek, tapi kira-kira sebenarnya nomor 1 tuh perusahaan asuransi asing, atau perusahaan asuransi joint venture, atau justru kita punya loh perusahaan lokal, insurance lokal yang juga untuk di asuransi umum ini cukup baik gitu ya ininya, kualitas layanannya. Ya, kalau di asuransi ini 5 besar itu perusahaan lokal. Oh gitu? Iya. 5 besar perusahaan lokal, I see. Karena saya lihat perusahaan lokal dia lebih paham sama kultur orang Indonesia. Ya. Perusahaan asing kurang begitu paham, dia pengen menyamakan dengan luar negeri ya. Ya, betul. Jadi saya di Amerika begini, di Belanda begini, di Jerman begini. Ini Indonesia, men. Ya, kearifan lokal ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi top 5 itu dipegang sama perusahaan lokal. Perusahaan lokal ya. Oke. Ya. Gitu. Jadi susah lah. Jadi kalau perusahaan asing kalau mau begitu dia dikit-dikit di Jerman begini, di Belanda begini, di Prancis begini. Itu kan Indonesia orangnya begini, kulturnya beda. Karakter pasarnya ya, orang Indonesia ini unik banget memang, unik banget. Iya, kalau bicara pricing ya tadi cenderung mencari yang murah. Bicara benefit mencari yang komplit gitu ya. Jadi ya sementara kalau di luar negeri mungkin dengan tingkat pendidikan pemahaman yang tinggi ya mereka sadar bahwa setiap ada layanan yang baik didukung sama harga kan ya. Di luar negeri ya, di luar negeri kan pemahamannya begitu. Kalau di kita ya gue bayar nih, mana manfaat yang bisa gue terima, kayak kira-kira gitu ya. Tapi perusahaan asuransi lokal itu bisa merumuskan ya Om ya, merumuskan formula layanannya yang terbaik seperti apa, kira-kira gitu ya. Sehingga 5 besarnya adalah perusahaan asuransi lokal. Oke, I see. Nah, pertanyaannya nih, kalau kami atau kalau saya pengen tahu 5 perusahaan asuransi lokal itu siapa sih Om? Saya bisa cek di mana Om? Untuk asuransi motor ini atau asuransi mobil ini? Ya di Google bisa dia. Di Google bisa, terus di majalah kayak Infobank, Investor itu bisa. Oke. Bisa jadi referensi ya itu ya. Oke. Lihat dari asetnya cukup lumayan, terus cabangnya juga di Indonesia rata-rata mereka hampir di setiap kota besar dia punya cabang ya. Oke. Kalau umur perusahaan itu berpengaruh juga Om? Salah satu indikator nggak Om? Misalnya asuransi lokal umurnya sudah
misalnya 50 tahun lebih operasinya, itu menjadi tolok ukur juga berarti kan ya? Selain aset dan segala macam tentunya. Kalau umur, ada perusahaan juga lokal ya, umurnya udah lebih dari puluhan tahun. Dia nggak masuk top 5 tuh. Oh gitu, oke. Berarti bukan patokan ya, bukan patokan bahwa bukan kalau patokan. Umur, I see. Nah, di 5 di top 5 ini, yang menurut Om Ale menarik, perusahaan asuransinya itu usia operasionalnya berapa, Om? Maksudnya yang termasuk salah satu. Jadi dia mungkin belum terlalu lama, tapi ya sudah bisa ngasih layanan yang baik sesuai dengan kultur orang Indonesia. Udah belasan tahun lah ya. Belasan. Oke. Belasan tahun. I see. Nah, kembali ke asuransi motor, Om. Ini kan tadi kita belum, tapi prinsipnya motor dan mobil itu sama ya. Prinsipnya sama kan ya, cara kita belinya, dihitung harga perolehan kendaraan tersebut, kemudian preminya sekian persen gitu ya. Oh, ini ada ya. Oke. Siap, saya masukin. Nah, kita boleh asuransi motor ya. Nah, asuransi motor biasanya yang banyak orang asuransi jual, dia cuma kehilangan atau TLO doang dia. Jadi motornya hilang baru di cover gitu ya. Walaupun ada asuransi motor oris ada. Ada. Tapi rata-rata perusahaan asuransi 90% cuma jual asuransinya TLO untuk motor. I see. 10%-nya dia berani kompre atau oris ya. Hanya perusahaan asuransi yang besar yang. I see. Nah, sama yang paling penting tadi PA pengemudi gitu kan, atau personal accident ya. Ya, personal accident kalau dia kecelakaan gitu kan, meninggal, cacat, tetap kayak gitu. Ada santunan jiwa juga ya. Bisa membeli. Sama medical expense. Medical expense, biaya rumah sakit gitu kan. Ya. Jadi rumah sakit biasanya diganti 10% dari uang pertanggungan motor. Jadi kalau motornya 50 juta, masuk rumah sakitnya cuma 5 juta. Tapi lumayan lah ya. Ya, budgetnya 5, ya membantu lah ya, membantu. Membantu. Oke, berarti kalau kita kombinasikan, misalkan saya seorang bikers nih ya, saya beli produk asuransi jiwa yang ada cover kecelakaan, plus kendaraan saya belikan asuransi motor dengan perlindungan tambahan, personal accidents, dan medical expense. Kira-kira gitu ya, untuk dapetin perlindungan yang komprehensif ya Om ya. Dari sisi pribadi, jiwa, dan kendaraannya ya. Betul. Oke. I see. Jadi itu resiko biaya tak terduga yang muncul akibat kejadian kecelakaan. Kalau kita punya semua proteksi tadi, bisa dibilang relatif menjadi jauh lebih kecil lagi ya untuk kita keluar uang pribadi. I see. Karena kendaraan motor itu kendaraan yang paling bahaya ya menurut saya. Ya, karena dia terbuka. Iya, udah terbuka pasang badan kan? aja. Iya, betul. Benar-benar. Nggak ada perlindungan sama sekali. Kalau mobil, kita bawa mobil ngantuk, masih aman di dalam kan? Ya, kita di dalam cangkang ya kalau di mobil. Iya, betul. Ya. Tapi kalau motor ngantuk, langsung. Ya. Bisa nyawa melayang kan? Bisa cacat. I see. Oke. Risiko sendirinya nih biasa. Ya. Jadi tetap ada risiko sendiri. Kalau mobil kan 300.000. Ya. Ya, kalau motor 5%. Kalau kehilangan ya 5%. Terus kalau kecelakaan 150.000. 150.000 ya. Ya. Tapi kalau untuk personal accident-nya atau medex-nya nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Oke. Standar ini udah diatur oleh pemerintah, oleh OJK. I see.
Nah, premi asuransi sama nih, dia setahun kan. Iya, betul. Kalau motor ada maksimal 7 tahun. Oke. Gitu, jadi 7 tahun dari dia diproduksi ya? Dari dibeli baru ya? Oke. Betul. Nah, kalau motor asuransi motor Oris itu maksimal 3 tahun. Tahun keempat harus TLO. Oke. Tahun pertama, kedua, ketiga dia bisa Oris tuh. Oke, I see. Gitu. Nah, biaya risiko sendirinya kalau motor 700.000. Ada asuransi yang mengenakan satu kejadian 1 juta risiko sendirinya ada. Oke. Beda-beda. I see. Beda-beda ya. Seperti itulah. Simpel sih udah. Siap. Coba mundur satu slide Om. Mundur satu slide. Sorry. Tadi ya nggak apa. Jadi kalau saya boleh rangkum untuk motor itu sebenarnya manfaatnya tetap ada dua ya. Ada komprehensif, ada total loss only. Komprehensifnya hanya bisa diambil di 3 tahun pertama ya. 3 tahun pertama, kemudian sisanya 4 tahun berikutnya itu ya harus total loss. Tapi total loss di sini bisa dengan additional tadi ya, PA sama medical expense. Ya. Masih bisa dengan itu ya? Oke. Masih bisa. Oke. Nah, ini maksudnya pengecualian perlengkapan tambahannya apa Om? Aksesoris gitu atau apa Om? Dari sebuah kendaraan motor tadi. Kendaraan motor sama mobil kan sama ya. Jadi kalau ada orang hobi gitu, ganti pelek gitu kan, peleknya racing punya. Misalnya roti foam gitu ya, roti foam apa gitu ya. Betul. Bannya ban akselera tipis. Ya, rally atau apa gitu. Biasa ban motor 190.000, ini harga bannya 2 juta. Pelek cuma 200 diganti pelek 2 juta. Nah, itu nggak di-cover. Oke. Jadi cuma diganti harga dasar kendaraan aja sih. Ya. Patokannya itu ya. Kalau mobil bisa, tapi kalau motor nggak bisa. I see. Nah, kalau menurut data nih Om ya, data kan berarti ada asosiasinya nih ya untuk asuransi kendaraan mobil dan motor. Dengan populasi kendaraan bermotor di Indonesia yang banyak ini, berapa persen market yang sudah sadar menggunakan asuransi kendaraan untuk mobil atau motor deh? Motor lah yang paling inilah ya. Dari total populasi berapa persen Om orang yang sadar beliin asuransi buat motornya di Indonesia? Saya nggak ada datanya tuh, cuman yang pasti itu motor kredit ya. Oke. Untuk motor baru ya, motor baru beli keluar dari dealer ada asuransinya. Oke. Berarti dengan kata lain ya untuk tahun pertama ya, tahun-tahun pertama biasanya motor itu diasuransiin ya. Atau selama masa menyicil? Selama masa nyicil. Oke. Jadi kalau cicilannya 3 tahun ya berarti 3 tahun itu si pembeli otomatis mengasuransikan motornya ya. Oke. Nah, yang paling banyak komplain banyak komplain ketika motor atau mobilnya kan dia kredit ya. Iya. Terus motornya hilang atau mobilnya hilang. Iya. Biasanya nih dia akan diganti, dapat asuransinya kecil banget. Oke. Hampir 99% yang motornya hilang, mobilnya hilang, itu komplain ke asuransi. Oke. Nah, penjelasannya gimana nih Om? Penjelasannya ya? Ya.
Jadi contoh ada teman saya, dia cicilan motor NMAX ya. Oke, Yamaha NMAX. Ya, Yamaha NMAX itu harganya kan 33 juta. Ya. DP cuman 1,5 juta. Oke. Cicilan 750.000. Udah 9 bulan nyicil, motornya hilang. Oke. Dia nggak dapet duit 1% pun dari asuransi. Oke. Kenapa? Karena asuransi hanya bayar ke leasing, ke finance. Oke. Yang punya perjanjian bayar adalah asuransi bayar ke perusahaan leasing. Oke. Bayar ke perusahaan finance, bukan bayar ke pribadi. Ke pribadi. Betul. Oke. Nah, 99% itu komplain pasti. Ya. Saya kira ini yang perlu kita luruskan juga ya Om ya. Jadi pemahaman para pihak yang berjanji untuk asuransi kendaraan ya. Para pihak yang terkait. Jadi manfaat dari produk asuransi kendaraan bermotor khususnya yang total loss only ya, yang karena kehilangan. Itu sebenarnya membantu kita dari kacamata pembeli atau kacamata pembeli motor atau mobil, itu membantu menutup biaya cicilan yang terbuka ketika motor itu hilang atau mobil itu hilang ya Om ya. Benar nggak sih? Manfaat yang kita rasakan sebagai pembeli mobil atau motor yang diasuransikan dengan manfaat katakanlah komprehensif, dan salah satu kejadiannya adalah kendaraan kita hilang. Kan sebenarnya ketika kita beli, kita kan ya tadi beli NMAX DP 1,5 juta, cicilan 750.000. Berarti kan kita punya kontrak nih dalam tenor tertentu, kita keluarin 750.000 per bulan sampai lunas kan? Betul ya? Nah, ternyata di bulan ke-9 amit-amit motor kesayangan kita hilang. Si NMAX tadi. Nah, berarti kan kalau nggak ada asuransi, pihak leasing kan nggak mau tahu kan motornya ada atau enggak. Iya. Kalau misalnya nggak pakai asuransi ya. Iya. Sehingga kan kewajiban kita sebagai pembeli motor tadi bayar 150.000 itu kan tetap ada. Oke, nah dengan adanya asuransi kendaraan bermotor dengan manfaat total loss only ataupun komprehensif, berarti pada saat resiko itu terjadi sebenarnya membantu kita dari terhindar dari yaitu membayar cicilan jalan terus yang motornya hilang gitu ya, motornya nggak ada. Betul. Ya, I see. Ya ini yang perlu kita luruskan kepada halayak nih Om. Karena saya juga sebelum ngobrol sama Om Ale 2 minggu yang lalu pun yang ada di kepala saya adalah kalau saya beli kendaraan bermotor dan saya lengkapi dengan asuransi, ya itu tadi pemahaman saya, kalau amit-amit terjadi resiko hilang, saya dapat duit penggantian nih dari asuransi. Nah, tapi bersyukur ketemu Om Ale ngejelasin, ya saya jadi lebih paham nih sekarang, lebih paham bahwasannya uang pertanggungan untuk pengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang kita beli itu di perjanjiannya adalah dibayarkan kepada perusahaan leasing ya Om ya. Betul. Oke. Noted. Bukan ke pemilik motor. Ya. I see. Kalau sudah bayar 2 tahun, asuransi bayarnya ke leasing, bukan pemilik motor. Ya. Nah, mereka komplain karena rugi dong, kan gue udah bayar. Ya. Udah bayar cicilan 9 bulan, udah bayar DP, udah bayar asuransi. Ya. Motor 5 tahun, dibayar 5 tahun di depan. Ya. Ya kalau mau komplain berarti komplainnya jangan ke asuransi, komplain ke perusahaan leasing. Ya. Jadi hitung-hitungannya 1,5 juta DP sama 750.000 per bulan yang dia bayar itu adalah uang sewa motor ya Om ya? Ya, sewa motor. Kira-kira gitu ya. Sewa motor. Oke. Tapi sekarang ada asuransi yang untuk motor lagi cicilan ya, atau mobil lagi cicilan. Jadi gini, motor saya
masih cicilan, masih kredit. Ya. Asuransi ya kan? Ya. Kan udah diasuransiin sama perusahaan leasing. Ya. Perusahaan asuransi ada yang ngeluarin produk baru. Oke. Ya, kendaraan teman-teman leasing ambil asuransi ini. Kalau motor cuma 50.000 setahun. Oh ya? Manfaatnya apa itu dari produk baru ini? Kalau motornya hilang, kita dapat tambahan duit 2,5 juta sampai 5 juta dari asuransi. Ke pribadi nih? Ke pribadi, bukan ke perusahaan leasing, bukan. Oke. Lumayan ya? Iya. Jadi ini mah uang penghiburan ya? Ya, uang hiburan lah. Penghiburan dalam arti ya hitung-hitungan dia udah ngeluarin DP, udah ngeluarin cicilan ya beberapa bulan gitu ya. Ada penghiburan sekitar 5 juta atau berapa juta gitu ya. Iya. Ini lumayan, Mas. Ada beberapa klien saya gitu kan baru cicil berapa ya? 1 bulan. Bulan kedua motornya hilang. Dapat 5 juta. Dia bilang, untung ya. Untung. Lumayan. Iya, baru keluar duit katakanlah kalau NMAX tadi kan 1,5 750 ya, baru 2 jutaan lah ya, 2,5 juta kurang. Dapat 5 juta. Jadi cuan 2,5 juta kira-kira gitu. Iya, untung. Ya tapi amit-amit juga ya, siapa juga yang pengen motor hilang ya. Aduh. Betul, nah itu. Ada nih sekarang asuransi, jadi mengeluarkan asuransi, dia double cover ya, double claim ya. Murah kok murah. Kalau untuk mobil preminya setahun cuma 200.000. 200.000 setahun, oke. 200.000 setahun, kalau mobilnya hilang dapat 25 juta kalau sampai 50 juta lah kalau nggak salah. Iya. Lumayan lah. Daripada dia nggak dapat apa-apa udah nyicil 3 juta. Ya, nggak ada bekasnya Om ya. Nggak ada bekasnya. Iya. Tapi menarik nih Om. Jadi memang ya ternyata kalau kita nggak ngobrol, kita nggak tahu ya bahwasannya di luar sana perusahaan asuransi yang ada di Indonesia yang ternyata 5 besarnya itu adalah perusahaan lokal, itu satu. Yang kedua, ternyata ya dengan kita memahami bahwa ada produk asuransi untuk kendaraan bermotor, ya sebenarnya kita bisa mengantisipasi ketika terjadi resiko motor hilang atau rusak atau kecelakaan segala macam. Sebenarnya kita secara tidak langsung udah nyiapin dana darurat ya Om ya sebenarnya ya. Dana darurat untuk ya tadi kejadian tak terduga tadi. Nah, ini nyambung banget dengan banyak teman-teman saya juga yang dalam kondisi pandemi sekarang ini mereka mulai sadar bahwa oh iya ya dana darurat itu nggak bisa harus disiapin gitu. Jadi pandemi ini ada hikmahnya juga, jadi membuat orang jadi lebih sadar gitu. Nah tapi seringkali mereka bingung cara nyiapin dana darurat tuh gimana gitu. Nah dari penjelasan Om Ale ini saya dapat insight ya sebenarnya nyiapin dana darurat itu nggak cuman sekedar misalnya kita nyisihin uang sekian rupiah nabung ditaruh di rekening gitu ya, tapi bisa kita distribusikan alokasinya dengan ya tadi membeli produk asuransi yang memang kita butuhin, entah asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan gitu ya. Itu adalah bagian dari strategi nyiapin dana darurat ya Om ya, kira-kira gitu. Nah Om Ale ada tips nggak nih untuk sebagai ya closing statement nih, kita udah menjelang 1 jam ya, apa yang sebenarnya ya bisa kita lakukan terkait ya mungkin karena Om Ale adalah risk management consultant, kita ngomongnya menyeluruh nih Om, komprehensif nih Om. Apa yang bisa kita siapin sebagai individu, sebagai mungkin kepala keluarga, menyikapi kondisi yang semakin challenging juga kan ke sini, secara finansial kita mesti ngapain Om? Persiapan yang dilakukan. Oke. Saran saya sih kan kalau untuk teman-teman semua yang punya aset ya. Aset rumah, mobil, motor gitu kan. Ya. Diasuransikan lah misalnya. Asuransi kan mahal gitu kan. Motor murah kok, motor cuma 300.000. 300.000 setahun kan.
Ya. 300.000 setahun, itu di covernya sampai 20 jutaan, murah banget. Ya. Murah banget. Jadi disisihin misalnya sebulan cuman berapa tuh? Cuman 25.000. Ya, iya, 25.000 sebulan, sehari 1.000. Ya. Tapi motor amit-amit kalau motornya hilang. Ya. Rumah nih, ya rumah yang paling bikin. Rumah kan mahal, rumah kan harganya 500 juta. Ya, bisa miliaran lah ya katakanlah. Iya, miliaran gitu kan. Oke lah. Ada teman saya rumahnya kan kayak minggu lalu, rumah gua 500 juta. Ngapain gua asuransi, itu kemahalan. Orang mobil gua aja preminya 4 juta. Gitu kan. Rumah bisa berapa? Kalau rumah lu 500.000 murah, preminya cuma berapa? Cuma 200.000. Rumah 500 juta, preminya 200.000. 200.000 setahun. Nah, kalau rumah, patokannya harga apa nih Om? Patokan harga rumah? Patokannya luas bangunan. Oke, luas bangunan. Berarti perusahaan luas bangunan. Berarti perusahaan asuransi punya table ya untuk estimate. Table kalau tahun ini per meter 5 juta. Jadi kalau misalnya luas bangunan 100 meter. Berarti kali 5 juta, berarti harga bangunannya 500 juta. Ya. Tapi ada orang kan, waduh, rumah gua nggak semahal itu. Paling semeter 3 juta. Ya udah 300 juta, boleh aja. Nggak masalah. Iya. Rumah 500 juta aja, preminya cuma 200.000 loh. Murah banget. I see. Tapi kita bisa rumah tuh misalnya kalau kita tinggal terjadi musibah, udah nggak terlalu. Ya kan? Ya. 200.000 itu udah cover kebakaran. Iya, kebakaran, kecurian, perampokan, udah aman. Kayak gitu. Terus mobil juga kan, yang paling mahal mungkin asuransi mobil kan. Kan mahal asuransi mobil. Sekarang asuransi mobil banyak banget kecelakaan di jalan. Maling udah lebih pinter. Kalau toh misalnya mau asuransinya mahal, kan ada cicilan 12 bulan sekarang. Preminya ya? Iya, bunga 0% loh. Oke. 12 bulan bunga 0% sampai tahun depan. Ya. Murah banget. Ya, artinya selalu ada cara ya Om ya untuk mengatasi kendala-kendala dari sisi nasabah ya Om ya. Sebenarnya ya kalau nasabahnya juga mau bertanya ya, menggali lebih dalam terkait produk yang dia butuhkan tadi. I see. Nah, sebelum ditutup Om, jadi kalau rumah tadi ya dengan misalkan harga 500 juta, preminya kurang lebih 200.000 setahun, di cover untuk kebakaran, perampokan dan apa namanya? Itu semua kalau misalkan terjadi resiko tadi, klaimnya akan dibayarkan kepada si pemegang polisnya ya Om ya? Iya, pemegang polisnya betul. Oke. Berarti ya ibaratnya ada penggantian kerugian tadi ya ketika terjadi dari untuk aset rumah ya. I see. Saya soalnya pernah ngalamin rumah orang tua saya kebakaran, itu rasanya kayak apa? Iya. Itu garpu yang ditusuk ke sini loh. Beribu-ribu garpu ditusuk ke sini kan. Iya. Oke. Gitu. Terus saya juga punya ada klien, dia tokonya kebakaran, gudangnya kebakaran, diasuransiin. Telepon saya nggak nangis-nangis, cuma telepon doang. Toko gua kebakaran. Terus gini kok, ya lurus ya. Oke. Nggak ada nangis, nggak ada apa, beda. Iya. Murah. I see. Jadi ya tadi ya balik lagi ya, namanya musibah kita nggak pernah tahu ya Om Ale ya, kejadiannya apa, menyerang kita di bagian yang mana, apakah terkait kesehatan, apakah terkait aset kita gitu Om ya. Jadi memang ini membutuhkan kelapangan jiwa untuk menyadari bahwa ya resiko itu harus diantisipasi Om ya, secara keseluruhan ya. Resiko hidup kita ini harus diantisipasi ya, sehingga ya tadi at the end of the day kalau terjadi resiko yang terjadi yang muncul adalah rasa tenang ya Om ya, tenang bahwa
Oke, sedih lah pasti Om ya, sedih pasti, ada luka mungkin pasti, tapi paling tidak jatuhnya itu nggak terpuruk jauh ya Om ya. Betul. Ya, untuk proses recovery dan bangkit tuh kita tanda kutip punya modal lagi lah Om ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. I see. Oke Om Ale, saya ucapkan terima kasih nih obrolannya nih 2 minggu di bulan Juli bersama Om Ale. Mohon maaf ada hal-hal yang tidak sesuai dengan planning, tapi bersyukur Om Ale bisa memahami. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada topik yang lain yang kita belum sempat diskusikan Om Ale, kita bisa atur lagi, kita bikin satu sesi lagi dan kita berbagi lagi Om Ale ya. Terima kasih banyak Om Ale, selamat malam, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu obrolan berfaedah saya malam ini bersama Om Ale atau Om Harle ya, di mana beliau sebagai risk management consultant sudah berbagi tentang manfaat pentingnya melindungi diri dengan produk asuransi. Nah, kalau teman-teman ikutin pembicaraan saya dari ngobrol berfaedah yang awal-awal, itu saya juga udah pernah ngobrolin tentang perencanaan keuangan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan hari ini kita lebih perdalam lagi untuk kendaraan, khususnya mobil dan motor. Plus tadi ada tambahan di closing statement bahwasanya aset kita pun perlu dilindungi dari resiko-resiko, karena ya namanya resiko hidup kita nggak pernah tahu. Besok angin, besok hujan, besok panas kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa segala sesuatu itu kita bisa lindungi, ya tidak hanya dengan doa ya teman-teman, dengan satu ikhtiar bahwa kita bisa melindungi diri dan aset kita dengan satu produk asuransi, maka sebenarnya teman-teman sudah menghadirkan rasa tenang, rasa aman ketika resiko itu terjadi. Ya, dibandingkan ketika kita tidak memiliki persiapan apapun, terjadi resiko, maka proses untuk bangkit kembalinya itu ya tentu perlu perjuangan yang jauh lebih kuat lagi. Oke, terima kasih sudah bersama saya di acara ngobrol berfaedah malam ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan insya Allah dengan topik yang menarik. Saya akan undang satu narasumber luar biasa ya, beliau seorang yang menurut saya luar biasa. Ceritanya tentang apa, tunggu flyernya ya, hari Senin atau Selasa saya akan tayangkan. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, stay healthy, stay produktif. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.